adik kamu ini. Enggak adik-adikan aku. Yang benar. Jadi yang benernya yang mana? Kita mau jadi bestie atau mau jadi adik aja? Best trot. Ran, kamu sadar nggak? Kadang takdir itu memang suka bikin kita nggak habis pikir. Maksudnya, Mas? Mas Iyun dan Syifa. Mereka berdua seolah sama-sama punya jalan dan pilihan masing-masing. Tapi siapa sangka? Iya ya, Mas. Padahal mungkin banyak yang mengira cerita mereka sudah selesai. Nah, itu dia. Kita sebagai manusia kadang merasa sudah tahu akhir sebuah cerita. Padahal kalau Allah sudah berkehendak, yang jauh bisa didekatkan, yang sempat berpisah bisa dipertemukan kembali. Jangan-jangan, Mas, ini juga karena doa dari ribuan penonton Mas Iyun selama ini. Bisa jadi, Ran. Ada yang terang-terangan mendoakan, ada juga yang mungkin diam-diam berharap. Jadi menurut Mas Arif, ini bukan kebetulan. Kalau menurutku, tidak ada pertemuan yang benar-benar tanpa alasan. Apalagi ketika dua orang yang sebelumnya seolah saling menolak, tiba-tiba dipertemukan kembali. Ya Allah, berarti benar ya, Mas? Kalau memang sesuatu itu udah menjadi jalan takdir kita, sejauh apapun kita menghindar, kalau Allah mau mempertemukan, tetap akan dipertemukan. Betul, Ran. Tapi apakah pertemuan Mas Iyun dan Syifa ini hanya sebatas pertemuan biasa, atau justru ada cerita baru yang akan dimulai? Nah, itu yang bikin aku penasaran, Mas. Dan mungkin dari ribuan penonton di luar sana juga sedang menunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, kembali lagi bersama kami di channel Kabar Terkini. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kebahagiaan. Dan kali ini ada cerita yang cukup mengejutkan, menolak. Jadi sebenarnya ada apa di balik pertemuan mereka? Yuk kita bahas bersama. Malah Gak bahaya tak? Mbak, bahaya banget kowe. Bahaya banget. Iya, kayaknya itu ada yang ngerjain jadi mati lampu. Gara-gara kucing. Ya kamu jadi adikku aja loh, jangan sayang-sayang gitu. Iya, Nanti makanya kalau aku nikah gitu kan. kataku juga panggil aku adik. Ya adik aja, jangan sayang-sayang gitu. Tos dulu dong. Tos. Nah, iya jangan sayang-sayang kayak gitu. Iya, ini adik kakak guys. Kalian jangan Belum waktunya aneh-aneh. dihujat. Anak sekecil itu berkelahi dengan sesepuh. Dan barusan saja, Mas Iyun kembali membuat banyak penonton terkejut, sobat. Karena dalam live terbarunya, Mas Iyun kembali dipertemukan dan berbincang bersama Syifa. Sebuah pertemuan yang mungkin terlihat biasa, tapi bagi sebagian penonton, momen ini tentu terasa berbeda. Karena selama ini, Mas Iyun terlihat cukup menentang ketika netizen mulai ramai-ramai menjodohkannya. Seolah Mas Iyun ingin mengatakan bahwa urusan pasangan hidup bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan hanya karena keinginan banyak orang. Namun, apalah daya kita sebagai manusia? Kita boleh menolak, kita boleh menghindar, kita bahkan boleh merasa bahwa jalan kita tidak mungkin bertemu dengan seseorang. Tapi jika Allah sudah berkehendak, siapa yang benar-benar tahu kemana arah takdir akan membawa kita? Jodoh adalah rahasia Allah. Hari ini mungkin terasa jauh, hari ini mungkin sama-sama berkata tidak, tapi siapa yang tahu, esok hari justru dipertemukan kembali dalam keadaan yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Dan mungkin, di antara ribuan penonton yang menyaksikan Mas Iyun selama ini, ada doa-doa yang terus dipanjatkan. Doa agar Mas Iyun suatu hari benar-benar dipertemukan dengan seorang wanita yang salehah, yang bukan hanya hadir di saat bahagia, tetapi juga mampu mengerti segala kekurangan dan keadaan Mas Iyun. Seseorang yang tidak hanya datang karena nama dan popularitasnya, tetapi benar-benar mau berjalan bersama, saling menerima, dan saling menguatkan dalam kehidupan. Apakah pertemuan kembali Mas Iyun dan Syifa ini memiliki arti lebih? Kita tidak tahu. Dan mungkin Mas Iyun sendiri juga belum tentu memikirkan sejauh itu. Namun satu hal yang pasti sobat, ketika Allah ingin mempertemukan dua orang, terkadang jalan yang paling tidak kita sangka justru menjadi jalan yang akhirnya mempertemukan mereka.
Kalau lift itu ya mentok itu jam 10 sudah turun terus tidur. Anak cewek besok harus bantuin orang tua nyuci baju, masak dan lain sebagainya. Itu jangan TikTok aja. Ya TikTok ya sembari buat hiburan gitu ya, siapa tahu ada rezeki di situ juga sampean nanti ya. Karena kalau sering-sering kayak gini nih, menanti jadinya pembusukan otak, kita terpengaruh dengan sosial media, rebahan, sebar-sebar bahaya. Apalagi dengan sesepuh ini ya Mas. Sama sesepuh ini ya. Kita Dan selalu berbahaya mengunggulkan umurnya. Kalau aku malah gini Kak, kalau mungkin anak zaman sekarang itu jarang scroll TikTok, itu malah bagi saya itu malah bisa dimaklumi kan, karena teknologi kan canggih juga, kita bisa betul, penghasilan gitu ya. kan. Kalau yang tua-tua ini kan masa mudanya mohon maaf. Kita nggak bermaksud ya Pak Tua. Ini kita nggak bermaksud untuk menyindir, tapi yo kroso. Kita nggak bermaksud ya sepuh. Hanya mengingatkan saja gitu. Maksudnya zaman mudanya dulu itu kan mungkin agak kurang gitu dengan sosial medianya, makanya sekarang dipuas-puasin gitu loh. Cen rodok ngene Mbak. Nggak sadar soalnya Mbak. Ya sudah ya, kalau begitu aku tak dulu sampean rehat, habis ini kalau nggak turun awas nanti ya. Aman Jika Mas, ada salah kata langsung ucapan turun, atau ya. meninggal aku yang kurang baik dari Mas Yun maupun dari Sampean juga sehat-sehat. tappingan Pak Tua ini ya, mohon dimaafkan dan dimaklumi ya. Ya Aman, dadah, aduh, aku turun assalamualaikum. dulu. Waalaikumsalam, bye-bye. Ya. Dan di sini mungkin ada satu pesan yang ingin kami sampaikan. Untuk Mas Iyun dan Syifa, apapun yang sedang terjadi dan bagaimanapun kedekatan kalian saat ini, jalani semuanya dengan baik dan sewajarnya. Tidak perlu terburu-buru menjawab harapan netizen, dan tidak perlu pula merasa terbebani oleh perjodohan dari siapapun. Karena sebuah hubungan yang baik bukan dibangun dari ramainya komentar, melainkan dari ketulusan hati dan kesungguhan untuk saling mengenal. Kalau memang hanya sebatas teman, maka jagalah pertemanan itu dengan baik. Tapi kalau suatu saat Allah membuka jalan yang lebih indah, tentu tidak ada satupun manusia yang bisa menghalangi kehendaknya. Dan untuk kita semua sebagai penonton, mari belajar untuk tidak terlalu memaksa. Kita boleh berharap, boleh mendoakan, bahkan boleh merasa senang melihat dua orang dipertemukan. Tetapi jangan sampai harapan kita berubah menjadi tekanan bagi mereka. Karena Mas Iyun punya hati, Syifa juga punya perasaan. Mereka berhak menentukan jalan hidupnya sendiri. Tugas kita, kalau memang benar-benar menyayangi dan mendukung Mas Iyun, cukup kirimkan doa yang terbaik. Bukan memaksa siapa yang harus menjadi jodohnya, tetapi berdoa semoga Mas Iyun dipertemukan dengan wanita yang salehah, yang mampu menerima segala kekurangannya, mengerti perjuangannya dan mau berjalan bersamanya, bukan hanya saat semuanya indah, tetapi juga ketika kehidupan sedang tidak mudah. Dan untuk Syifa juga, semoga selalu diberikan kebaikan, ketenangan, dan jalan hidup terbaik sesuai dengan pilihan dan takdirnya. Karena pada akhirnya, sobat, kita boleh merencanakan, kita boleh berharap, dan kita boleh mendoakan, tetapi Allah yang paling tahu siapa yang terbaik untuk dipertemukan. Jadi, mari kita cukupkan semuanya dengan doa yang baik. Kalau memang berjodoh, semoga didekatkan dengan cara yang indah. Kalau bukan, semoga masing-masing tetap dipertemukan dengan jodoh terbaik menurut kehendak Allah. Dan buat sahabat kabar terkini, ambil sisi baik dari setiap cerita. Jangan sampai sebuah hiburan justru membuat kita saling bermusuhan. Betul, setiap orang punya kehidupan dan sudut pandangnya masing-masing. Jadi lebih baik kita tetap saling menghargai dan tidak mudah menghakimi. Terima kasih sudah menemani kami sampai akhir. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Saya Arif. Dan saya Rani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.